perlu dress well ya guys sebenarnya. Tapi di perlombaan kali ini tuh kita harus kayak pakai almet lah. Jadi kayak ya udah lah ya. Oke, guys. Dalam dunia yang serba cepat ini, dengan era teknologi digital yang mana Baik, terdengar jelas ya kak? Timernya? 3, 1. Pertama, aku akan menjelaskan dulu tentang opening atau pembukaan dari perdebatan musik kali ini, yang mana kita sebagai manusia itu tahu kalau misalnya kita itu cukup labil atau skeptis dalam hal teknologi. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena satu, kita merasa sebagai seorang manusia kita itu sering hilang arah atau sering nggak tahu maunya itu seperti apa. Kenapa? Karena satu, kita mau adanya teknologi yang membantu perkembangan diri kita. Misalnya kita mau adanya teknologi yang bantu kita lebih efisiensi dan lebih efektif misalnya. Tapi kita juga satu sisi takut akan misalnya teknologi itu menggantikan diri seseorang itu, misalnya menggantikan peran guru di sini dalam konteks musik ini. Nah, padahal yang salah di sini adalah setiap teknologi yang muncul itu sebenarnya bukan takut akan sebenarnya manusia itu akan tergantikan, tapi sebenarnya adalah bagaimana caranya kita bisa benar-benar mengintegrasikan antara teknologi ini dengan peran guru atau peran manusia itu sendiri. Jadi jangan berskeptis atau beranggapan buruk kalau misalnya teknologi itu menggantikan kamu pada akhirnya, karena pada akhirnya guru dari sepanjang sejarah pun masih akan terus dipakai. Oke, sebelum masuk ke sana, aku akan bantah dulu dari apa yang disampaikan oleh rekan berpikir kami. Pertama, mereka bilang kalau misalnya belajar AI itu fleksibel, belajar AI itu bisa dipakai dengan berbagai cara ataupun metode. Kita bisa setting AI itu seperti apa, atau sebagai teman kita misalnya. Tapi kami rasa inilah yang salah permasalahan dari teknologi sekarang, dari bagaimana caranya bagaimana teknologi ini pada akhirnya merusak peran guru itu sendiri. Bagaimana pada akhirnya teknologi ini kalau enggak diintegrasikan dengan guru itu akan merusak bagaimana kurang ajar misalnya, bagaimana siswa itu kurang ajar pada guru atau pada teman-temannya misalnya, atau bagaimana itu bisa diimplementasikan misalnya, bagaimana siswa itu nggak tahu mana yang benar dan salah misalnya, dan bagaimana moral dari seorang siswa itu kurang karena guru di sini kalau misalnya kita mengagung-agungkan penggunaan AI ini tanpa peran guru itu sendiri. Itulah kenapa pada akhirnya permasalahan moral ini diakibatkan karena integrasi AI dan guru itu juga kurang di sini. Itulah kenapa pada akhirnya kenapa kami pikir bahwa guru itu tetap menjadi peran penting dan sebagai pendidik. Yang kedua, misalnya mereka berpikir kalau misalnya kita semua pakai AI itu untuk dapat informasi semuanya, misalnya AI bisa mengasih kita informasi apapun. Tapi di sini adalah berarti kamu menganalogikan manusia itu sebagai robot, artinya kita menginput informasi, mendapatkan informasi tanpa benar-benar tahu bagaimana cara mengelola, memproses informasi itu. Itulah kenapa pada akhirnya peran guru di sini sangat penting. Bagaimana informasi ini bukan cuma tentang input, bagaimana manusia itu bukan cuma sebagai robot, tapi bagaimana manusia itu bisa mempertanggungjawabkan ilmu yang mereka dapatkan, mempertanggungjawabkan apa yang sebenarnya yang benar, apa yang baik itu dan buruk dan sebagainya. Karena manusia itu karakteristiknya adalah makhluk yang kompleks, di mana kita itu bisa berpikir lebih dari berbagai arah, dan AI itu bukan cuma dan kita itu bukan sebagai robot yang hanya menerima informasi, bukan. Itulah kenapa pada akhirnya ketika mereka bilang kalau misalnya emosi itu karena guru itu bisanya belajarnya ngejudge siswa misalnya, kami rasa itu nggak selamanya buruk. Emosi di sini bisa aja baik misalnya. Emosi buruk sekalipun bisa aja mensupport diri seseorang siswa itu untuk berkembang, karena pada akhirnya emosi nggak selamanya buruk, bukan. Setelah itu AI itu sifatnya tuh membela, bukan bersifat secara rasional. Bisa aja ketika seorang siswa itu ngerasa kalau misalnya AI itu benar membenarkan diri dia, bisa aja karena AI itu nggak benar-benar rasional. AI nggak hidup di dunia kita, AI nggak benar-benar ada bagaimana caranya etika atau moral dalam ilmu itu dilakukan, bukan. AI cuman informasi yang diinput dalam suatu sistem ya. Pada akhirnya sistem itu
emang kita mau diajarkan sama sistem itu sendiri. AI nggak selamanya bersifat rasional, dan hal yang membuat kita nyaman belajar di dalam AI itu sendiri belum tentu benar-benar membuat siswa itu berkembang. Itulah kenapa pada akhirnya argumentasi mereka bersih, nggak bisa meyakinkan perdebatan kita pada hari ini. Masuk ke ranah perdebatan kami. Satu, aku akan jelasin tentang status quo zaman dulu, sepanjang sejarah pendidikan, bahkan setiap teknologi muncul baru sekalipun, kita itu bahkan saat COVID-19 kita tuh masih terus ada peran guru di sana. Kenapa? Guru dan teknologi di sana tetap terintegrasi, tapi bukan berarti yang berubah itu adalah pentingnya seorang guru itu sendiri, tapi melainkan bagaimana cara kita memahami peran guru itu sebagai seorang pendidik. Nah, jadi sebelum kita menyimpulkan apakah AI itu mengurangi peran guru, kita harus melihat dulu nih, apa yang sebenarnya peran guru utama itu sebagai seorang pendidik. Nah, mari kita kristalisasi mosi ini. Mosi ini sebenarnya mau menilai apa dan mau apa? Apakah AI itu akan mengurangi peran guru sebagai pendidik utama? Kami rasa peran AI itu tidak akan mengurangi peran guru, malah itu akan memperjelas peran mereka itu sendiri. Kenapa? Karena status quo sekarang kita tahu, dunia sekarang itu berjalan dengan sangat cepat. Semua itu menggunakan teknologi, terintegrasi semuanya dalam hal pendidikan misalnya. Tapi nggak ada yang jelasin ke kita bagaimana caranya kita kasih tahu ke siswa, bagaimana siapa yang ngebimbing kita. Emang ada tools apa yang benar-benar membenarkan bagaimana cara penggunaan AI yang baik dan benar dalam hal itu ke kita sebagai seorang siswa. Karena itulah kenapa pada akhirnya guru ini berperan sangat penting di sini, karena dia akan mengajarkan kita bagaimana cara menenangkan pikiran di tengah dunia yang serba cepat sekarang, bagaimana mengarahkan ilmu itu untuk kehidupan, bagaimana ilmu ini bukan hanya tentang bagaimana mencerdaskan diri kamu, tapi bagaimana kamu bisa berkontribusi juga kepada orang banyak, bagaimana ilmu kamu ini digunakan untuk hal yang benar misalnya. Nah, di AI ini nggak ada, itu kenapa peran guru di sini sangat penting pada akhirnya. Kedua, masuk ke definisi dan karakterisasi. Kami percaya bahwa misalnya ini kan lebih banyak, berarti analoginya bisa aja 51% misalnya, sedangkan peran guru 51% misalnya. Nah, itulah kami pada akhirnya setuju kalau peran guru di sini tetap sebagai pendidik utama, karena sifatnya AI ini sebagai tools atau alat bantu aja. Mereka ini cuma bisa ngasih informasi, nggak bisa 100% kita percaya, belum ada otoritas resminya, nggak bisa jelasin ini benar atau salah secara etiket sosial misalnya, dan nggak bertanggung jawab secara moral kalau misalnya seorang siswa ini benar-benar bertanggung jawab dan mengimplementasikan informasi yang dari siswa itu sendiri. Itulah kenapa pada akhirnya hal ini juga ilmu yang didapatkan itu nggak bisa dipertanggungjawabkan, bukan. Kedua, karakteristik anak Indonesia yaitu sebagai orang negara-negara berkembang itu kita nggak diajarin gimana pelatihan pakai AI misalnya. Kita di dunia serba cepat kita nggak tahu bener-bener gini gimana caranya pakai AI yang baik dan benar. Itulah kenapa pada akhirnya penting sekali peran guru di sini sebagai kita anak Indonesia, negara yang berkembang di dunia yang cepat. Kita tuh cuman kepapar aja sama teknologi yang banyak, tapi kita benar-benar nggak paham sebenarnya bagaimana cara mengintegrasikannya dengan benar. Itulah kenapa pada akhirnya peran guru ini sangat penting. Peran pendidik itu sebagai satu, membentuk cara mereka berpikir, bagaimana informasi yang diinput dari diri mereka itu benar-benar bisa diintegrasikan di kehidupan sosial mereka, di lingkungan mereka, membentuk cara berpikir mereka, memahami. Jadi bukan siapa yang paling banyak ngasih informasi itu, tapi siapa yang paling benar-benar membentuk seorang siswa ini sebagai seorang individu, sebagai seorang manusia pada akhirnya. Yang kedua, guru ini sebagai pendidik yang akan memberikan nilai sendiri dan akan mengarahkan proses belajar dan pertumbuhan siswa itu sendiri. 7 menit ya? Iya, udah. Itulah kenapa pada akhirnya kami percaya pada guru ini sebagai pendidik utama. Terima kasih. Oleh para siswa, atau secara natural, guru-guru juga nggak akan ngasih usaha selebih itu. Ketika udah ada AI yang dia rasa bisa memberikan jawaban kepada para siswanya yang sangat banyak dalam satu kelas, yang dia nggak bisa mencapai para siswanya secara individual dalam satu kelas, nggak bisa bimbing para siswanya, nggak bisa menerima setiap pertanyaan dari para siswanya dalam satu kelas setiap waktu, karena dia juga ada pekerjaan lainnya. Itulah kenapa kalau tim kontra bilang argumen kami bersih, kami rasa argumen dari pembicara pertama saya tidak berdiri hingga saat ini. Itulah kenapa kalau saya jadi kontra, saya akan bilang bahwa mungkin AI nggak akan lebih banyak diterima oleh para siswa, atau mungkin guru-guru juga akan berkompetisi dengan AI. Tapi kami rasa itu nggak akan terjadi. Kenapa? Karena pertama, bagaimana kurikulum kita sekarang? Kalau kita lihat dari sisi kurikulum kita sekarang kurikulum merdeka, yang berarti materi-materi guru dikurangi, nggak kayak dulu lagi. Para guru nggak diminta untuk ngasih materi-materi sebanyak yang dulu. Tapi kemudian kurikulum. Bicara kedua dari tim dari tim kontra. Silakan. Kok mati sih?
Baik, Dewan Juri yang terhormat, pada hari ini kita memiliki mosi yang luar biasa menarik. Ini bisa dibilang guru manusia atau kecerdasan buatan. Dari tim lawan sendiri, mereka memiliki banyak sekali blunder dari pembicara pertama dan juga pembicara kedua. Sebelum saya masuk ke definisi, framing, dan juga argumen kami, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sanggahan dari pembicara pertama. Yang pertama, pembicara pertama dari tim pro menyatakan bila ChatGPT bisa dipersonalisasi. Dia bilang begitu, katanya dia lebih ChatGPT bisa lebih mengerti siswa dikarenakan ChatGPT memiliki kemampuan untuk mempersonalisasi siswa. Yang jadi masalah adalah ini blunder karena ChatGPT bahkan bisa bias dan juga apakah itu berarti guru ataupun pendidik itu tidak bisa mempersonalisasi siswanya, padahal yang duduk di depan kelas, yang menghadap ke depan kelas dan mengajar itu guru, bukan GPT. Jadi dari tim kami percaya bila guru lebih bisa dipercaya dan juga lebih bisa mempersonalisasi siswanya dan metode belajar siswanya, bukan ChatGPT. Karena ChatGPT bersifat personal sedangkan guru bersifat general. Yang kedua adalah pembicara pertama berkata guru di dunia mereka itu seakan-akan luar biasa buruk. Dewan Juri yang terhormat, saya ingin menyadari apabila di dunia mereka guru itu tidak punya definisi yang jelas. Belum untuk POI, guru tidak memiliki guru di dunia mereka itu luar biasa buruk sekali, bahkan tidak punya definisinya. Seakan-akan yang efisien hanya AI, yang mana ini berbeda dengan di dunia kami. Mereka bilang kalau seakan-akan ini nih enggak apple to apple. Mereka bilang guru itu terlalu formal, metode mengajarnya itu juga membosankan dan juga kaku. Padahal di dunia pendidikan kita punya yang namanya interactive learning. Interactive learning adalah metode di mana guru itu dia menjadi itu bisa student center dan bisa teacher center, yang mana guru menggunakan AI sebagai tools dan itu menjadi pembelajarannya menjadi lebih interaktif. Yang ketiga adalah mereka tidak memiliki presentase. Di mosi kita, Dewan Juri terhormat, mereka bahkan tidak mendefinisikan mosi kita. Yang pertama, ada kata lebih banyak. Kata lebih banyak itu sama dengan mendominasi. Mendominasi itu berapa persen? Bisa jadi 51, 52, 60, 80, 90, bahkan 99%, tapi mereka tidak gagal mendefinisikan hal itu. Yang mana ini sangat merugikan since mereka adalah tim pro dan harusnya mereka mendefinisikan dan juga mengarahkan alur game kita. Dan untuk pembicara kedua sendiri, yang mana blundernya lebih banyak. Yang pertama, dia bilang kalau kami dia tadi bilang kalau kurikulum merdeka itu seakan-akan sama dengan integrasi. Dewan Juri terhormat, kurikulum merdeka itu regulasi, bukan integrasi. Dua makna ini berbeda. Yang kedua, dia tadi bilang perihal secara natural pasti guru dan juga siswa akan pada akhirnya menggunakan AI kan, dan yang mana itu tuh hanya opini, bukan argumen. Sejak kapan guru dan siswa pada akhirnya akan selalu menggunakan AI? Mereka bahkan tidak mendefinisikan itu secara benar. Yang ketiga adalah pembicara kedua dari tim pro bilang memori guru terbatas, berbeda dengan AI, yang mana ini tidak terdefinisikan dengan jelas pula. Oke, kembali ke definisi dari tim kami. Semenjak tim pro gagal dalam mendefinisikan dan mengatur arahnya debat, kami akan mengarahkan debat ini. Yang pertama, apa itu integrasi? Integrasi itu artinya kolaborasi guru dan juga AI, bukan AI baik dan guru jahat seperti yang didefinisikan oleh tim pro. Di sini kolaborasi artinya guru bekerja sama dengan AI, yang mana guru adalah pendidik utama di kita pada hari ini. Nah, jadi AI tetap digunakan kok, tapi bukan sebagai media otonom. Guru pada akhirnya akan tetap menjadi aktor dan AI hanya akan menjadi sistem yang mendukung peran guru. Yang kedua, pendidik utama. Apa itu pendidik utama? Tidak untuk POI nanti. Pendidik utama adalah pihak yang punya otoritas tertinggi dalam menentukan arah, tujuan, dan makna. Contohnya ada banyak, seperti mengajar, mengarahkan, dan juga evaluator. Yang akan saya jelaskan hanya untuk evaluator saja karena kita terbatas. Saya akan memberikan 3 kasus. Semenjak tim pro bahkan tidak memiliki kasus sama sekali. Saya punya 3 kasus. Yang pertama, ada yang namanya clinical judgment. Kita sekolah kedokteran ada yang namanya clinical judgment. Mungkin pasien itu stres atau menunjukkan gejala-gejala yang tidak tekstual. AI tidak akan bisa mendefinisikan itu penyakit apa. Tapi dokter yang memiliki kemampuan clinical judgment tanpa AI, mereka sudah bisa ngejudge atau assess itu kira-kira penyakit apa ya. Jadi kita tidak di semua subjek perkuliahan atau semua subjek di sekolah itu bisa sepenuhnya menggunakan AI. Yang kedua adalah anak seni.
seni itu kalau kita minta nilai kepada AI, dia itu nilainya ke tekstur. Tapi kalau kita minta nilai tentang proyek seni ke guru, mereka lebih nilai ke eksistensi atau makna di seni itu sendiri. Jadi di sini peran guru sebagai evaluator lebih baik daripada AI, karena guru menilai dari eksistensi dan juga feeling, sedangkan AI tidak memiliki itu. Yang ketiga, esai misalnya. Kita disuruh bikin esai bahasa Inggris. Kita kasih ke GPT, kita kasih ke guru. Apa yang bikin beda Dewan Jun Terhormat? Ketika kita beri esai bahasa Inggris kepada AI akan bilang, oh vocabulary-nya jelek. Oh, kayaknya nggak terlalu native speaker. Tapi ketika kita kirim esai ke guru, guru akan nilai, oh ini isinya kritis. Mungkin vocabulary-nya kurang, tapi isinya kritis, argumennya baik. Oke, nilai dari esai ini baik. Nah, jadi kalau kita ke AI, mereka itu lebih terstruktur, dia tuh lebih ke data, bukan isi, bukan fokus ke kritisi isi atau ke isi dari esai itu sendiri. Oke, silakan pembicara kedua. Satu, kita justru bilang bahwa memang guru dan AI itu berkolaborasi, tidak ada yang menggantikan. Kalian yang bilang kalau ada... Baik, terima kasih, saya sudah dapat. Yang kedua, kalau Anda tanya atau kirim esai ke AI, dia akan nanya juga, akan nilai juga tentang kritis kalian. Sudah habis terlalu banyak. Baik, Anda sebenarnya makin blunder dengan berkata begitu, karena saya sudah mention banyak sekali apa yang udah Anda mention sebelumnya, kayak memori guru terbatas, guru itu terkesan tidak profesional. Anda sendiri juga yang bilang kalau guru itu membosankan, kaku, dan bahasanya selalu formal. Bahkan tidak perlu bawa data. Apa yang Anda katakan tadi itu sudah blunder. Baik, kita akan langsung lanjut ke data. Jadi kami akan bawa data dari Kemendikbudristek, yang mana ada data mengenai kualitas guru adalah faktor utama keberhasilan siswa. Jadi guru itu kualitasnya ada di perasaan, paham akan background, dan dia paham akan eksistensi. Bukan cuman hadir dan data dan pattern, tapi mereka lebih ke eksistensi. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Oh, tapi kan AI udah bisa merasakan. Tapi ada yang namanya kuila. Jadi kuila itu adalah sesuatu yang kita harus experience dulu. Seperti guru itu manusia. Dia bisa menilai, dia bisa mengajar, dia bisa mendidik karena dia punya experience sebelumnya. Dia punya latar belakang dan pernah merasakan hal itu. Berbeda dengan AI. Lanjut ke argumen kami, Dewan Jun Terhormat. Yang pertama, otoritas dan tanggung jawab tetap pada guru, karena guru menentukan kurikulum, metode, dan standar penilaian. Yang kedua, AI bersifat alat, bukan pendidik. Dia hanya tools. Yang ketiga adalah justru dikarenakan AI adalah tools, justru itu akan memperkuat peran guru itu sendiri, bukan menggantikannya. Itu saja dari kami. Terima kasih. Baik. Satu juri, pada dasarnya pemerintah itu terus-terusan hanya membawa bentuk kemenangan dari AI saja, tapi ini tidak menunjukkan bentuk kekalahan dari guru itu sendiri. Dan ini tidak menunjukkan bagaimana mosi kita menginginkan bahwa mereka seharusnya bisa memberikan kita kepercayaan lebih. Bagaimana integrasi kecerdasan buatan itu sebanyak apa dan bagaimana bentuk mereka dalam mengurangi peran guru. Tapi mereka tidak masuk dalam permasalahan yang terjadi. Mereka menotis apa aja sih permasalahan itu, tapi mereka tidak menunjukkan bahwa solusi atau penyebab dari permasalahan itu sebenarnya adalah kehadiran dari AI itu sendiri. Mereka meyakini bahwa masalah yang terjadi saat ini adalah ketika murid tidak lagi percaya pada guru, mereka lebih memilih untuk curhat sama AI daripada ke guru BK, guru-guru yang kurangnya materi, guru-guru yang mereka meyakini bahwa kapasitas otak guru tidak sebesar AI, bahwa AI masih lebih memiliki banyak pengetahuan. Dan adanya masalah waktu, guru hanya sekedar fisik. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang tidak juga yang tidak terjadi dan tidak terselesaikan juga hanya oleh AI. Mengapa murid tidak percaya pada guru? Oh, mungkin regulasi. Belum waktunya. Mungkin lebih pada regulasi, mungkin lebih kepada bagaimana mungkin lebih kepada bagaimana pemerintah dalam menetapkan, bagaimana pemerintah memberikan materi atau yang tadi dibilang kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Itu kesalahan dari regulasi, dan ini bukan karena integrasi kecerdasan buatan yang sehingga mengurangi peran guru. Apa yang mereka sebutkan tadi adalah hanya bentuk kemenangan AI saja dan tidak menunjukkan memberikan kita kepercayaan lebih bahwa AI benar-benar telah mengurangi peran guru, dan itu hanya dalam perspektif siswa. Oke, lanjut, bagaimana kita menanggapi apa saja yang telah terjadi dalam perdebatan tadi. Pihak
government terus mengatakan bahwa guru itu emosional, guru itu tidak bisa memberikan, hanya kaku, mereka tidak bisa memberikan feedback atau tidak bisa memberikan interaksi layaknya teman. Tadi bahkan Siva udah jelasin ke kita kalau misalnya ada yang namanya interactive learning, dan hal inilah yang akhirnya akan bisa memberikan solusi bagaimana guru itu bisa menjadi pendekatan tetapi tidak memiliki pendekatan yang dalam artian masih ada sifat menghargai. Apa yang menjadi bad case dari kalau siswa itu akhirnya terlalu berintegrasi kecerdasan buatan, akhirnya terlalu dianggap sebagai teman dan dijadikan sebagai pendidik utama, diyakini sebagai pendidik utama. Kita lihat aja case-nya saat ini, anak-anak sekarang itu benar-benar udah kehilangan moralitas. Karena apa? Karena mereka belajar dari kecerdasan buatan yang pada akhirnya membentuk jiwa mereka beranggapan bahwa semua itu adalah teman, dan mereka tidak lagi memiliki moral. Yang sebenarnya moral itu diajarkan oleh guru. Guru itu punya peran sebagai evaluator. Mereka itu bukan hanya membentuk cara berpikir, mereka itu juga membentuk proses dari belajar, membentuk bagaimana kita berproses, dan membentuk bagaimana moralitas dari siswa itu sendirilah. Kalau misalnya kita hanya meyakini bahwa kecerdasan buatan sebagai pendidik utama, hal-hal yang tadinya adalah peran guru tidak lagi terjalankan. Sehingga inilah yang saya maksud, bahwa mereka hanya menunjukkan bagaimana kemenangan AI tapi tidak menunjukkan bahwa peran guru sebagai pendidik utama itu hilang. Tidak sama sekali. Tapi yang menjadi permasalahan dari mereka justru datang dari siswanya, dari sikap dan regulasi. Oh, berarti penyelesaian utamanya bukan dari integrasi kecerdasan buatan. Mereka bawa kayak kurikulum merdeka yang akhirnya ternyata materinya kayak gini. Oh, apakah kurikulum merdeka itu bagian dari integrasi kecerdasan buatan? Bukan, juri. Jadi hal inilah yang dia yakini bahwa permasalahan-permasalahan yang dibawa oleh government itu tidak sinkron dengan, tidak relevansi dengan solusi yang mereka bawa, yaitu meyakini bahwa integrasi kecerdasan buatan itu lebih banyak mengurangi peran guru. Oh, berarti yang mengurangi peran guru justru regulasi dan lain sebagainya. Hal ini yang kami yakini bahwa integrasi kecerdasan buatan itu tidak lebih banyak mengurangi peran guru sebagai pendidik utama. Peran guru masih terus harus dijalankan, dan bagaimana kita memperbaikinya yaitu melihat bagaimana permasalahan-permasalahan tadi dengan solusi yang jauh lebih baik. Solusinya bukan dengan meyakini bahwa kecerdasan buatan jauh lebih bisa sebagai pendidik utama. Ini malah case yang sangat buruk, apalagi mereka membawa Gen Z dan lain sebagainya tadi. Oh, justru ini semakin riskan pada Gen Z yang semakin hilangnya moralitas, semakin hilangnya kepercayaan mereka terhadap orang dewasa yang mampu mendidik mereka, dan mereka akan semakin semena-mena beranggapan bahwa semua orang seumuran, beranggapan bahwa semua orang sama dengan mereka. Hal ini akan menjadi case yang akan sangat buruk. Ya, silahkan. Kalau masalah moral guru itu berbeda-beda. Guru punya latar belakang budaya, sifat bawaan beda-beda, makanya standar moralnya juga beda-beda. Makanya juga Anda pasti pernah dengar kasus bahwa guru melakukan hal-hal yang baik. Oke, kalau misalnya ada perbedaan dari moral itu, apakah akhirnya kamu meyakini bahwa hal ini yang akhirnya menyebabkan kesalahan ini adalah harus diatasi dengan integrasi kecerdasan buatan? Akhirnya kecerdasan buatan akan mendidik moral kamu. Itu berarti salahnya ada pada guru tersebut. Bagaimana akhirnya regulasi selanjutnya akan menciptakan guru-guru yang akan terus memberikan kita pendidikan yang sesuai, moral yang sesuai. Ketika ada guru yang di luar dari jangkauan, itu adalah bagian dari sistematika sosial. Di mana sosial ini kita punya banyak sikap, punya banyak sifat, tapi itulah yang mendidik seorang murid. Murid bisa belajar, oh guru kayak gitu jahat, oh guru kayak gitu nggak baik, oke aku nggak perlu berperilaku kayak gitu juga kan. Akhirnya perbedaan sikap sosial ini juga memberikan pengetahuan baru. Kalau kamu cuma belajar dari AI yang bahkan kamu bisa atur, kamu harus berbahasa kayak gini ya, akhirnya seseorang itu hanya akan menemukan dunia dengan bahasa seperti itu saja. Perspektifnya kayak gitu aja dan tidak bervariatif. Selesai. Oke, aku lanjut lagi. Bagaimana oposisi akan lebih memenangkan pertandingan ini? Relevansi mereka antara permasalahan yang mereka bawa, kami menyetujui permasalahan mereka, tapi bagaimana mereka menyelesaikan itu atau memberikan kepercayaan pada kita akan ide-ide mereka itu gagal secara total. Kami meyakini, sudah saya jelaskan tadi, dan skenario yang mereka bawa itu hanya menunjukkan bagaimana kemenangan dari AI. Mereka bilang kalau AI itu punya kapasitas data yang banyak. Oke, itu adalah sebuah case bagaimana AI diciptakan, tapi bahkan AI itu diciptakan bagi guru juga sudah berusaha untuk bisa menampung sebanyak-banyaknya ilmu. Mereka berusaha belajar hampir setiap saat untuk bisa memberikan pendidikan, untuk bisa terus memberikan
ilmu yang terbanyak. Tapi kalau kamu bilang kayak gitu, itu kayak hanya menunjukkan kemenangan AI tapi belum tentu menunjukkan kekalahan bagi guru. Bangga. Baik, terima kasih pembicaraan itu. Untuk pro. Ya, silakan. Maaf Kak, kami tadi kurang dengar untuk pembicara penutup waktu speech-nya berapa ya Kak? 4 menit 20 detik. Oke, terima kasih Kak. Belum dimatikan ya Alia. Oke. Tidak bisa didebati, yakni tentang dependensi. Dari awal mereka itu selalu berkata soal guru itu bias, guru itu punya emosi. Tapi kita harusnya sadari kalau ada kok guru yang tidak main emosi, ada kok guru yang pakai interactive learning. Mereka juga dari awal terus-terusan bahkan sampai ke POI pun mereka terus-terusan mengeker ke dependensi. Sesuatu yang terlalu banyak dependensi itu tidak bisa kita debatkan. Lihat Dewan terhormat, saya pembicara pertama saya dan pembicara ketiga saya tidak pernah sedikit pun menyinggol AI itu tidak berguna atau AI itu kurang efektif atau ini dan itu. Kami malah ingin AI dan guru ini berkolaborasi, sama seperti yang tercantum di mosinya yang sudah adil memang, yakni integritas, yang mana artinya berkolaborasi, bukan guru lebih baik atau AI lebih baik. Kami percaya kok terkadang guru juga bisa bias. Kami juga percaya kalau terkadang AI itu juga bisa bias. Jadi bukan ini yang harusnya kita debatkan. Yang harusnya kita debatkan adalah sesuatu yang reasonable, bukan sesuatu yang dependent. Yakni kenapa ini mendominasi, itu yang harusnya kita jawab. Bukan AI lebih baik dan guru lebih buruk atau sebaliknya. Kembali ke mosi kami yang terhormat. Di tim kami, AI itu hanya mengambil alih sebagai administratif, bukan mendominasi jalannya, bukan mendominasi arahnya sekolah ataupun pendidikan itu sendiri, hanya administratif. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti AI membantu guru untuk bikin lesson plan, atau dalam skala kelas yang besar AI, kita bisa gunakan AI ataupun teknologi lain untuk bikin pembelajaran interactive learning. Mungkin sambil nonton movie kita bisa belajar, atau mungkin kita bisa main puppet atau wayang dari AI, tapi yang mengontrol kelas itu tetap guru, seperti itu. Jadi berkolaborasi, bukan siapa yang lebih baik atau siapa yang lebih buruk, tentang administratif dan juga dominasi. Yang mana pada akhirnya ketika sudah berjalan rencana kami, pada akhirnya ada dua. Yang pertama, AI itu akan memperkuat peran guru itu sendiri, bukan malah menurunkan peran guru, tapi malah dia memperkuat peran guru, karena dia sebagai tools yang membantu guru, membantu agar jalannya perkuliahan atau jalannya pendidikan itu jadi lebih mulus. Yang kedua adalah otoritas pada akhirnya akan tetap ada di tangan guru. Mengapa? Karena satu, guru punya tujuan. Dua, guru itu paham konteks, entah itu konteks sosial ataupun konteks budaya ataupun konteks emosional, yang mana AI tidak paham akan hal itu. Yang ketiga adalah guru paham akan penilaian, entah itu nilai etika ataupun tentang etika manusia ataupun konteks manusia itu sendiri. Masih ingat kan Dewa Juri Terhormat ataupun rekan-rekan berpikir sekalian, ketika kita SD kita dibagiin rapot, ada nilai logik, ada nilai bagaimana cara kinerja kita di sekolah, tapi ada juga kan nilai etika, yang mana itu tercantum di rapot, dan rapot itu akan dibaca orang tua, dan misalnya akan tertulis di sana anaknya pemalas atau anaknya itu kurang fokus. Dari sana itu tuh tugas guru, bukan tugas AI. Dewa Juri Terhormat, ingat di dalam tim kami paham penilaian, yang mana ada 3 nilai, seperti nilai logik, yang kedua ada nilai etika, yang ketiga adalah konteks manusia, yang mana ini gagal dijawab oleh tim pro sendiri karena mereka sibuk memperburuk kondisi guru dan terus-terusan memperkuat di mosi mereka sendiri, yang bikin debat kita tidak apple to apple dan tidak jalan. Yang ketiga adalah akuntabilitas. Pada akhirnya guru memiliki akuntabilitas. Kenapa? Karena dia memang sudah terintegrasi, karena memang sudah diakui secara nasional kalau guru memiliki akuntabilitas. Bahkan ketika mereka bilang, oh peran AI bakal 90%, walaupun 99% sekalipun, kami percaya peran guru akan tetap mendominasi karena mereka memiliki akuntabilitas. Kami dari tim kontra bangga menjadi pembangkang. Saya apresiasi usaha yang bagus dari pembicara penutup ketika dia berusaha membersihkan semua dosa-dosa dari pembicara pertama sampai pembicara ketiga. Dia nggak bilang AI itu buruk atau nggak bilang peperangan-peperangan. Baik, untuk tim oposisi, tim Holiyap, apa hadir dan lengkap? Hadir dan lengkap, Kak. Baik, Mundur lagi, terima kasih kenapa kawan-kawan ini? sudah menunggu. Kita bisa mulai untuk adjudikasi verbal. Oh, sebentar. Apa ya verbalnya? Oke. Terima kasih sudah menunggu. Kita bisa mulai untuk adjudikasi verbal. Saya akan mulai Ada, bentar, adjudikasi ada. verbal saya dalam 3, 2, 1.
Saya akan langsung membagi adjudikasi verbal saya kepada dua bagian. Yang pertama adalah pemenang, dan yang kedua adalah alasan dibalik kemenangan tersebut ataupun hasil tersebut. Setelah melakukan diskusi kurang lebih 8-10 menit bersama panel juri saya, diskusinya cukup produktif dan menghasilkan kemenangan yang cukup telak untuk tim pada ronde ini. Untuk kemenangan selamat kami berikan kepada tim pro Unsri yang selalu mengalah dengan alasan sebagai berikut. Kami menilai terdapat 2 poin pertentangan yang cukup sering dibicarakan pada kedua belah tim. Yang pertama adalah peran guru untuk memenuhi keinginan ataupun kebutuhan siswa di zaman sekarang. Dan yang kedua adalah tentang perkembangan dari moralitas siswa itu dalam menilai diri. Mari kita membahas di pertentangan pertama terlebih dahulu mengenai peran guru. Klaim dari peran guru ini sebenarnya dibawakan oleh tim kontra bahwa peran guru akan secara aktif itu dibawakan dari tim pro dengan menyatakan jika misalnya peran guru akan sangat berkurang dikarenakan kebutuhan siswa di zaman yang cukup modern itu adalah kebutuhan yang berbasis teknologi, di mana kita sudah menghadapi COVID-19, kita sudah menghadapi pandemi dan belajar jarak jauh, makanya kebutuhan teknologi akan sangat tinggi. Makanya siswa akan lebih mudah untuk mencari informasi. Nah, mengingat adanya argumentasi ini, tim kontra itu datang dan membawakan argumentasi bahwa berbagai macam hal yang terdapat di internet yang dibicarakan dari tim pro itu adalah ilmu ataupun sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan yang kedua siswa tidak akan memahami materinya karena tidak ada penjelasan. Oleh karena itulah guru itu masih berfungsi di sini. Fungsinya sebagai pertanggungjawaban informasi dan penjelasan kepada siswa terkait dengan materi tersebut. Namun tim pro datang dan kembali membawakan argumentasi jikalau yang kita bicarakan merupakan artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan yang berbagai macam informasinya itu, terutama informasi berkaitan dengan ilmu pengetahuan, itu akan banyak terreferensi dari jurnal seperti Scopus, jurnal internasional maupun jurnal secara nasional. Bahkan mereka juga menambahkan jikalau misalnya peran guru di zaman sekarang itu pada akhirnya juga diprasyaratkan oleh AI dikarenakan banyak guru yang pakai AI. Tim kontra tidak terima akan hal ini, makanya mereka langsung masuk dan membicarakan mengenai guru itu memiliki fungsi sebagai pengarah materi, pemberian penjelasan, dan melayani pertanyaan dari siswa itu sendiri. Kalau misalnya tidak ada fungsi dari guru ini sendiri, atau fungsi atau tugas dari guru, maka akan sangat sulit bagi siswa untuk dapat mensimplifikasi bahasa-bahasa yang ada pada jurnal ataupun materi-materi yang ada pada internet. Namun tim pro menyatakan bahwa AI ini sangat-sangat berkembang. Mereka bisa tidak hanya seperti ChatGPT yang memberikan jawaban secara teks, mereka juga membicarakan bahwa AI itu sekarang bisa membantu siswa dalam contoh video pembelajaran, membuat podcast 2 arah di mana siswa bisa bertanya interaktif kepada AI dan juga membantu siswa dalam ujian-ujian tertentu seperti listening bahasa Inggris dan semacamnya. Kontra kembali lagi mempertanyakan bahwa peran guru tidak akan pernah bisa dikurangi dikarenakan peran guru itu merupakan memiliki fungsi evaluatif dari siswa dibanding dengan AI yang cenderung akan menilai sesuatu berdasarkan satu parameter tertentu. Tapi pembicara ketiga dari tim pro langsung nge-flip hal ini dengan membicarakan bahwa ada check and balance dari AI lainnya. Siswa tidak hanya akan puas kepada ChatGPT, dia akan bertanya kepada Gemini, bertanya kepada DeepSeek ataupun AI semacamnya. Tidak ada upaya lain dari tim kontra untuk membantah adanya hal itu. Makanya dalam proses ini yang dibuktikan dari tim pro dan kurang bisa dibantah dari tim kontra adalah satu, pertanggungjawaban informasi yang tetap ada, kedua adalah pengarahan materi, dan ketiga adalah fungsi evaluatif yang dimiliki oleh AI sehingga secara peran ini sudah membuktikan untuk dapat mengurangi peran guru sebagai pendidik utama. Ataupun classes yang kedua tentang moralitas dari siswa itu sendiri.
Klaim ini didasari dari tim kontra. Mereka menyatakan bahwa kita tidak bisa menggantikan peran guru, terutama dalam pembinaan moralitas ataupun etika yang dimiliki oleh peserta didik. Moralitas akan sangat-sangat buruk di sisi pemerintah atau pro, karena AI itu sangat personal dengan pemilik akun, atau sehingga mereka hanya akan memvalidasi katakanlah kenakalan dari siswa tersebut tanpa adanya proses evaluasi yang jelas. Namun tim pro menyatakan bahwa itu tidak akan terjadi karena personifikasi itu terjadi di kedua belah sisi. AI maupun guru itu dapat bias dan cenderung subjektif menyesuaikan dengan siswa. Belum lagi penjelasan mereka tentang bahwa setiap guru memiliki value suku ataupun kayak background tertentu yang dipegangnya, sehingga moralitas akan sangat-sangat berbeda. Setidaknya di tim pro, mereka menyatakan bahwa AI memiliki hasil yang cukup saintifik dari jurnal-jurnal, ataupun AI secara dasar tidak akan membenarkan suatu tindakan dari siswa itu sendiri. Mereka akan tetap melakukan fungsi evaluatif di status quo. Tim kontra membalas kembali dengan menyatakan bahwa kita tetap harus berkonsultasi kepada guru karena ada fungsi evaluator di situ. Guru adalah orang yang selalu bertemu kepada siswa, selalu melihat tingkah laku mereka, maka guru adalah orang yang paling bisa untuk mendidik moralitas siswa. Namun tim pro mempertanyakan kembali efektivitas dari konsultasi ke guru itu sendiri. Efektivitas ada, ataupun konsultasi tetap ada, tapi kemampuan yang sangat-sangat terbatas untuk bisa menghadapi 40 siswa. Dan yang kedua, prasyarat ketika konsultasi itu terjadi adalah siswa itu tidak boleh ragu ke guru. Namun di status quo, siswa itu cukup ragu untuk bisa bercerita tentang masalah personal mereka terhadap guru. Makanya ketergantungan kepada AI untuk dapat mempertanyakan sesuatu itu menjadi lebih tinggi. Akhirnya siswa itu mencari ke AI dengan kualifikasi dari AI tersebut yang cukup mumpuni dan secara saintifik mencari penyelesaian, maka AI bisa dipercaya untuk bisa menjaga moralitas dari siswa itu sendiri. Belum ada balasan yang lebih masuk untuk dapat membantah argumentasi efektivitas dan juga proses saintifikasi dari AI itu sendiri. Maka dari itu, klases kedua mengenai moralitas siswa itu juga dimenangkan dari tim pro. Atas dua alasan tersebut, hasilnya adalah yang menang tim pro pada babak ini. Baik, saya ucapkan selamat kepada tim pro dan semangat kepada tim kontra, karena masih ada 2 round lagi, masih ada kesempatan lain untuk bisa mengambil poin. Jika kawan-kawan ingin memberi